Yang saya hormati Ibu Korprodi, Ibu Susi Harjati, yang saya banggakan teman-teman asisten laboratorium yang berada di bawah naungan Laboratorium Administrasi Publik, Pusat Studi Isu-Isu Kebijakan Publik atau Administrasi Publik. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah yang bertemu dalam Zoom ya untuk Experience Talk jilid 2 terkait dengan diskusi bagaimana pengalaman yang diperoleh oleh salah satu sahabat kita ya, kalau tidak salah Danu ya, betul ya? Danu gimana? Halo, Danu Monitor. Halo Pak Edo. Oke, good. Kamu masih di Lithuania ini? Iya Pak, ini Oh, pagi, masih pagi. di sana musim apa? Musim dingin kah? Iya, belum sih Pak, masih musim gugur. Oh, masih musim gugur ya. Oke, Iya, suhu di sana berapa? suhu di sini 2 derajat Pak. Wih, dingin banget itu. Saya nggak bisa bayangkan Iya, kamu asli Madura bisa ke sana itu gimana. Oke, sobat, saya sangat mengapresiasi kegiatan Experience Talk ini, yang mana kemudian teman-teman mengundang Mas Danu untuk memberikan bagaimana pengalaman-pengalaman dia untuk memperoleh ISMA, terus bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman di Lithuania. Ini saya nggak bisa bayangkan, ini saya bangga banget jadi pembimbingmu ini. Ya, anak Madura, Bangkalan bisa nyampe di Lithuania gitu. Yang biasanya suhunya di sana hampir 40 derajat, sekarang menyicipi suhu 2 derajat ya. Mungkin lain kalau winter bisa minus itu mungkin ya. iya Pak benar. Berapa kira-kira winter di sana? Kalau winter itu kalau nggak salah min Minus ya, 5 minus derajat. 5. Widih, nggak Min bisa 5. bayangin. Oke, tolong Mas Danu ya, berikan pengalaman-pengalaman Mas Danu mulai dari awal sampai kemudian ikut rangkaian-rangkaian proses hingga sampai ke Lithuania dan sekarang bisa di Lithuania. Sampai kapan nanti balik dan Sampai Januari Pak. oke, sudah komunikasi dengan Bu Korprodi terkait dengan katakanlah misalnya konversi dan lain-lain. Kalau konversi sudah Pak, cuma Oke. belum ada lebih lanjutan lagi. Oke, tolong nanti teman-teman yang lain, anggota Puskap yang lain, asisten laboratorium yang lain, menyimak yang disampaikan nanti Mas Danu. Harapan saya di periode berikutnya bukan satu orang gitu ya, tapi beberapa orang yang bisa berangkat dan beberapa negara. Harapannya nanti bisa memperkaya khasanah pengalaman, pemahaman teman-teman terkait dengan kehidupan di luar Indonesia, khususnya dalam tata kelola laboratorium. Danu, tolong mandat dari saya kira-kira di sana untuk tata kelola laboratorium khususnya yang melibatkan mahasiswa itu seperti apa sehingga kemudian kita bisa membenahi tata kelola laboratorium kita nantinya. Gitu ya. Oke, mungkin saya tidak berpanjang-panjang sobat. Saya senang sekali, saya bangga sekali dengan acara ini. Harapan saya acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, kemudian bagi lab kita dan bagi prodi kita pada umumnya. Oke, saya juga tidak bisa berlama-lama karena ini break ya. Saya memanfaatkan waktu coffee break untuk memberikan sambutan, hadir di tengah-tengah teman-teman. Tetapi sebentar lagi saya mau melanjutkan acara workshop. Kebetulan saya juga di luar Surabaya ya. Ini saya sedang di Banyuwangi, di Kalibaru Cottage untuk menghadiri undangan Universitas Jember terkait dengan pengarahan dosen-dosen muda untuk penelitian dan pengabdian. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kegiatan kita dicatat sebagai amal ibadah, bermanfaat bagi teman-teman, bermanfaat bagi laboratorium kita, dan pada umumnya yaitu prodi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bela negara. Terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Edo. Oke. Baik, hadirin kami hormati memasuki inti acara pada pagi hari ini yaitu pemaparan materi dari narasumber hebat kita yang akan disampaikan oleh Kak Danu Firman Cahya Sisnanda. Dan izinkan saya untuk membacakan sedikit CV
dari Kak Danu dimohon kepada operator untuk menampilkan CV-nya. Kak Danu merupakan mahasiswa dari program studi administrasi publik FISIP UPN Veteran Jawa Timur dan berhasil lolos mengikuti program studi beasiswa IISMA untuk belajar selama 1 tahun di Vytautas Magnus University di negara Lituania. Saat ini ia merupakan anggota aktif di Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik, Veteran Esport, dan Global Language Club. Ia juga merupakan pernah mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional mengenai kepenulisan kebijakan, dan ia juga pernah mengikuti kegiatan parlemen kampus yang mana menjadi tamu undangan pada rapat raperda di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Saat ini ia juga aktif mengikuti perkuliahan online yang diselenggarakan oleh Coursera yang bekerjasama dengan Johns Hopkins University yang berfokus pada kota berkelanjutan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan materi dari narasumber hebat kita. Kepada Kak Danu kami persilahkan. Halo Kak Danu. Sebelumnya ini suara aku udah jelas belum? Suara aku udah jelas belum? Coba Danu meskipun di Lituania pembukaan pakai bahasa Madura. Ayo Dan. Oh iya tuh. Halo teman-teman, di sini aku mau paparin dan memperkenalkan buat teman-teman, apalagi buat yang masih maba atau yang udah semester 3. Di sini mengenai MBKM ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Bisa di next. Permisi untuk Kak Danu, mungkin Iya. suaranya bisa dibesarkan Kak karena kurang terdengar. Oke. Apakah sekarang sudah terdengar dengan jelas, teman-teman? Terima kasih Kak sudah. Oke. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakalan mengenalin ke kalian lebih dekat mengenai program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Indonesian International Student Mobility Awards atau yang disingkat IISMA. Mungkin bisa di next pada panitia. Oke, di sini sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, aku mau kenalin ke teman-teman apa itu sih ISMA. Jadi ISMA itu merupakan program beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bekerja sama dengan LPDP untuk mendukung mahasiswa Indonesia dalam program mobilitas 1 semester di universitas-universitas terkemuka di dunia yang terpercaya di luar negeri tentunya. Dan ISMA ini juga menawarkan 2 skema untuk mahasiswanya, yaitu untuk sarjana maupun vokasi yang membuka wawasan mahasiswa Indonesia terhadap keragaman akademik dan budaya internasional. Nah, nantinya mahasiswa itu bakalan menjalankan program 1 semester di universitas luar negeri yang terpilih untuk belajar mengenal budaya asing dan melakukan kegiatan praktik untuk mengasah keterampilan mereka. Bisa di next. Nah, teman-teman, ini perlu ditandai kalau ISMA sendiri itu ada 3 jalur teknologi. Dan yang selanjutnya yaitu ada jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini juga merupakan skema beasiswa penuh untuk mahasiswa yang berasal dari daerah 3T. Nah, di sini yang dari daerah 3T itu either merupakan skema pendanaan parsial antara mahasiswa dengan Kemendikbudristek. Nah, skema co-funding ini maksudnya biaya hidup atau dana tinggal itu ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Bisa di next.
Nah, di tahun ini sebenarnya itu ada ISMA skema baru, yaitu ISMA internasional juga secara khusus yang ditujukan kepada mahasiswa sarjana berada di luar negeri di universitas cuma 1 bulan ataupun 1,5 bulan gitu teman-teman. Dan ini itu cuma bekerja sama dengan beberapa host university saja, tidak seperti ISMA reguler. Bisa di next. Nah, ini merupakan dasar pemikiran adanya ISMA ya teman-teman. Yang pertama itu internasionalisasi, yang kedua itu adanya industri 4.0, dan otomatis yang ketiga yaitu adanya merdeka belajar ya teman-teman. Bisa di next. Oke, di slide selanjutnya aku bakalan nampilin mengenai fakta-fakta dan gambaran mengenai ISMA ya teman-teman. Bisa di next begitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa foto map global mengenai mitra luar negeri ISMA di tahun 2023. Sebenarnya ini lebih banyak lagi ya teman-teman, karena di tahun 2024 ini ternyata banyak host university baru yang udah mulai bekerja sama dengan pihak Kemendikbudristek dan LPDP. Bisa di next. Nah, ini gambaran umumnya ya teman-teman. Pada mitra sarjana itu pada 2021 host uninya itu 73, dan pada tahun 2023 itu sudah 75. Itu merupakan peningkatan ya teman-teman. Bisa di next. Di sini merupakan mahasiswa pendaftaran ISMA dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat tahun 2021 itu kan tahun awal pembukaan program ISMA ya teman-teman. Itu masih sedikit, total pendaftarnya masih 2.500-an, 2022 itu 7.500-an, 2023 itu 8.005, dan 2024 itu 14.000 pendaftar ya teman-teman. Bisa di next. Nah, ini jumlah awardee ISMA dari tahun ke tahun ya teman-teman. Cuma 2024 emang belum dimasukin karena belum ada data secara faktualnya. Di sini bisa kita lihat bahwa dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan signifikan. Bisa di next. Oke, di sini kan kita semua kan pasti jalur sarjana ya teman-teman. Sekarang aku bakalan ngasih informasi lebih detail mengenai program ISMA khususnya di jalur sarjana ini. Nah, program jalur sarjana ini tentunya ditujukan bagi mahasiswa aktif di Indonesia pada tingkat S1 dari perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, entah itu perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri. Itu kalau di bawah naungan Kemendikbudristek itu insya Allah masih bisa daftar di ISMA ini. Bisa di next. Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman, ada beberapa ketentuan umum untuk mengikuti program ISMA, di mana mahasiswanya itu merupakan warga negara Indonesia yang harus menetap di Indonesia dan tidak memiliki status berkewarganegaraan ganda. Yang kedua itu memiliki usia 24 tahun pada 1 Juli 2024. Ini aturan 2024 ya teman. Kalau 2025 nanti otomatis tinggal 4 tahunnya aja. Peraturan yang ketiga yaitu mahasiswa aktif memiliki IPK minimum 3 dari 4 dibuktikan dengan transkrip akademik terbaru. Dan yang keempat ini dinominasikan oleh wakil rektor bidang akademik dari perguruan tinggi dalam negeri masing-masing. Dan yang kelima yaitu tidak pernah mengambil cuti semester selama berkuliah teman-teman. Dan yang keenam tidak mengikuti program MBKM lainnya selama mengikuti program ISMA. Bisa di next. Ini ketentuan umum yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu di mana mahasiswa tidak pernah mengikuti lebih dari 1 program kampus merdeka sebelum mengikuti program ISMA. Ibaratnya nih, aku pernah ikut sebelum ISMA ini, misal aku pernah ikut program PMM, terus aku pernah ikut program MSIB. Nah, aku mau daftar ISMA, jadi udah nggak bisa karena udah lebih dari 1.
Kalau aku cuma daftar sebelum ISMA ini PMM doang, terus aku ikut ISMA, itu masih aman ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu tidak menerima biaya hidup atau tunjangan hidup dari Kemendikbudristek dan LPDP dari program lainnya selama mengikuti ISMA. Nah, buat teman-teman yang KIP jangan khawatir karena nanti bakalan ada surat menyuratnya mengenai KIP yang mana akan di-freeze selama program ISMA atau dibekukan dulu. Dan yang selanjutnya yaitu mahasiswa tidak pernah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia karena nanti tentunya dimintai SKCK ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa bersedia untuk menaati seluruh aturan dan mengikuti seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh program ISMA. Bisa di next. Oke, ini ada ketentuan khusus bagi mahasiswa sarjana dan vokasi, tapi di sini aku bakalan ngejelasin lebih detail mengenai yang sarjana. Yang pertama yaitu status mahasiswa berada di semester 4 atau semester 6. Kalau mahasiswanya daftar semester 4, terus keterima, itu berangkatnya di semester 5. Kalau mahasiswanya daftarnya semester 6, maka berangkatnya itu di semester 7. Buat sertifikat bahasa Inggris, itu ada 3 yang diterima oleh ISMA. Yang pertama itu TOEFL IBT, yang kedua itu IELTS, dan yang ketiga itu Duolingo. Bisa di next. Nah, ini buat EPT-nya ya teman-teman, English Proficiency Test. Ada 3, yang pertama itu IELTS, yang kedua TOEFL, dan yang ketiga itu Duolingo English Test. Kalau IELTS itu pastinya diterima di seluruh universitas dunia. Karena ini kan EPT yang udah mengglobal banget. Dan TOEFL pun juga begitu, sama-sama diterima di seluruh kawasan. Tapi kalau IELTS itu ada keunggulannya sendiri karena IELTS itu kan dari UK ya teman-teman. Jadi otomatis universitas-universitas terkemuka dari UK kayak University of York, University of Birmingham gitu. Pastinya kebanyakan mereka itu mintanya IELTS. Kalau Duolingo emang pilihannya kita itu nggak seberapa banyak. Cuma emang ini yang paling murah lah bagi dompet mahasiswa karena yang lainnya ini 3 jutaan ya teman-teman. Kalau Duolingo itu di bawah 1 juta. Bisa di next. Nah, ini cakupan beasiswanya teman-teman buat skema yang reguler yang penuh itu ya teman-teman. Ini yang pertama ada biaya pendaftaran dan pendidikan, itu full di cover oleh pihak LPDP. Yang kedua itu ada PCR atau asuransi kesehatan, itu juga full dibiayai oleh LPDP. Dan yang ketiga yaitu biaya kedatangan dan tunjangan hidup per bulan, itu full juga bakalan di cover oleh LPDP. Ini lamsam ini maksudnya berkala ya teman-teman, nggak langsung kita berangkat langsung dikasih full dari awal bulan sampai akhir bulan, enggak. Jadi bakalan ada pengiriman secara berkala mengenai biaya hidup maupun biaya kedatangan gitu. Dan yang keempat itu adanya biaya penerbangan dan visa, itu bakalan ditanggung full oleh pihak LPDP. Dan yang terakhir itu adanya dana darurat. Bisa di next. Ini lini masa dari program ISMA tahun 2024 ini ya teman-teman. Bisa kita lihat kemarin itu pada Desember 2023 sampai dengan Januari 2024 itu terdapat information session mengenai ISMA. Dan Januari sampai Februari 2024 itu udah dimulai adanya registration atau pembukaan pendaftaran. Untuk Februari bakalan ada seleksi dokumen, dan Februari ada tes kebangsaan. Dan setelah kita udah menerima tes kebangsaan kita lolos di tahap selanjutnya, kita bakalan masuk ke tahap interview. Setelah tahap interview, otomatis kita masuk ke final selection. Setelah kita udah resmi menjadi awardees, nah bakalan ada pelaporan dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di PPT-nya ya. Bisa di next. Nah, ini aku cantumin 2 host university dengan matkul-matkulnya teman-teman. Setiap host university itu menawarkan kurang lebih 20 mata kuliah yang ditawarkan oleh setiap universitas mitra. Dan mahasiswa itu dapat mengambil 3 sampai dengan 4 mata kuliah, yang mana mahasiswanya itu nanti bisa belajar di kelas dengan sama dengan mahasiswa lokal dan internasional lainnya. Jadi tidak ada beda kelas ya teman-teman. Teman-teman bakalan gabung sama teman-teman internasional lainnya. Teman-teman yang S1 full time di sini juga bakalan gabung.
Kenapa di sini mahasiswanya itu cuma mengambil 3 sampai dengan 4 mata kuliah? Karena di sini SKS-nya itu gede ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu kan SKS-nya mungkin 2 atau 3. Kalau di sini itu SKS-nya itu 4 dan maksimalnya itu 6. Ini ada contoh mata kuliah dari Georgetown University di Washington DC, Amerika ya teman-teman. Beberapa matkul yang aku masukin ini yang sejalur dengan prodi administrasi publik. Ini ada dari VMU, teman-teman, matkul-matkul yang sejalur juga dengan prodi kita administrasi publik, bisa di next. Oke, ini ada host university list. Host university-nya itu terbagi dalam 5 region ya teman-teman. Yang pertama itu kita bisa memilih host university dari Amerika dan Kanada. Ini ada host university yang universitas ternama banget itu Yale University, University of Pennsylvania. Terus di sini ada Asia karena di sini NUS juga masuk, Korea University masuk, Hanyang University masuk, dan nanti teman-teman ini bisa searching sendiri, bisa di next. Region selanjutnya yaitu ada Australia dan New Zealand, dan kemudian Europe, bisa di next. Nah, region yang terakhir yaitu UK and Ireland. Buat teman-teman yang kepo dengan list universitas yang bekerja sama dengan ISMA tahun ini, bisa teman-teman kunjungi di laman resminya ISMA. Nanti klik di menu application dan nanti teman-teman bisa pilih menu host universities list buat undergraduate ya teman-teman. Bisa di next. Oke, buat informasi lebih lanjut teman-teman bisa kunjungi halaman resmi ISMA ya, portal resmi ISMA ya teman-teman. Oke, di sini aku bakalan bagiin tips and tricks buat kalian nih teman-teman. Kalau kalian emang niat dan berminat buat daftar program ISMA. Yang pertama, otomatis persiapkan skill bahasa Inggris kalian itu sematang mungkin. Karena waktu aku baru pertama daftar ISMA ini, aku nggak terlalu yakin dengan bahasa Inggrisku. Kemudian aku berusaha mengasah skill bahasa Inggrisku dulu sebelum daftar program ISMA. Dan yang kedua yaitu adanya latihan menulis essay ataupun menulis dalam bahasa Inggris yang sifatnya itu formal ya teman-teman. Jadi bukan menulis dalam bahasa Inggris yang informal gitu kayak biasanya. Kayak menulis essay dalam bentuk akademik gitu. Dan yang ketiga itu teman-teman, aku nyaranin buat teman-teman itu buat ikuti dan manfaatkan kegiatan mentorship atau persiapan beasiswa ISMA untuk memperluas perspektif. Karena kegiatan mentorship ini banyak yang menyelenggarakan, teman-teman bisa mungkin scroll sosial media kalian, khususnya Instagram ataupun TikTok, biasanya itu ada informasi-informasi penting mengenai program beasiswa ISMA ini. Dan yang selanjutnya yaitu teman-teman, aku mau kalian buat cari tahu informasi lebih detail mengenai beasiswa ISMA itu apa. Kayak tadi, kalian cari informasi detail sedetail-detail mungkin supaya kalian itu tahu ISMA ini kayak gimana dan mau awardee-nya itu yang mana gitu ya teman-teman. Dan buat tips yang terakhir yaitu teman-teman latihan bicara bahasa Inggris dengan baik, terutama di hadapan umum atau interviewer. Jadi, teman-teman asah skill public speaking kalian dalam bahasa Inggris. Bisa di next. Nah, sebelum kita masuk ke pengalaman di host country aku di sini, ya perlu kita ketahui bahwa ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards pastinya menawarkan pengalaman berharga kepada setiap awardee-nya untuk menghabiskan waktu belajarnya di host country yang terpilih. Bisa di next. Di sini aku bakalan nampilin pengalaman-pengalaman aku setelah 1 bulan lebih di Lithuania ini. Yang pertama ini ada foto aku di depan gedung salah satu fakultas, yaitu di Fakultas Kehutanan. Di sini universitasnya itu unik ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan kita universitasnya atau gedung kampusnya itu kan nyatu di dalam satu area. Misal di UPN. Di UPN sendiri kan kita masuk, udah UPN-nya ya cuma gitu di dalam satu kawasan. Nah,
Kalau di host university aku, khususnya di VMU ini, itu tiap fakultas itu misah. Misal aku nih di kayak Kecamatan Akademia itu ada kampus Fakultas Kehutanan dan Fakultas Informatika. Nah, kalau kita mau ke kampus yang lain, itu berada di city center atau pusat kota ya teman-teman. Jadi perlu naik bus dulu selama 15 sampai 20 menit dulu buat ke kampus utamanya, yaitu di pusat kota atau city center. Nah, di foto yang tengah ini bisa kita lihat ini pemandangan luar jendelanya kelas karena jendelanya di sini full kaca dan terlihat jelas pemandangan-pemandangan bagusnya itu. Jadi kita kayak dapat sense untuk kayak termotivasi gitu teman-teman buat belajar gitu. Dan yang terakhir yaitu foto yang ini, yang paling kanan itu foto aku di depan gedung kampus utama di City Center atau di Kaunas. Itu sangat amat dekat dengan pusat kota di mana orang-orang itu banyak yang lewat-lewat atau berlalu lalang di situ. Bisa di next. Nah, ini ada foto yang selanjutnya di mana kita makan malam bersama dengan mahasiswa internasional. Di minggu kedua itu kan kita udah mulai bisa beradaptasi ya dengan lingkungan-lingkungan baru. Di sini aku, temanku ini sama temanku bertiga diajak sama salah satu temanku buat makan malam bareng. Ini ada teman-temanku, ini ada Miki dari Taiwan, ada Mio dari Jepang, dan yang dua ini ada Pirin dan Claire dari Perancis. Nah, di foto selanjutnya ini ada foto aku mengikuti kelas laboratorium atau kelas praktikum di mata kuliah Environmental Quality Assessment and Monitoring, di mana kita itu dimintai sama profesornya buat mengukur tingkat kebisingan di sekitar kita. Nah, kelas laboratorium selanjutnya itu kelas laboratorium kita mengukur tingkat kekuatan angin yang berada di lingkungan kampus maupun di dekat asrama kampus. Karena kan di sini kan kampus di akademia ini emang sangat dekat dengan bangunan-bangunan asrama. Di sini asramanya kurang lebih itu kalau nggak salah ada 11 atau 10 gitu ya teman-teman. Bisa di next. Si Nah, ini di foto paling kiri ada foto suasana kelas di gedung Fakultas Ilmu Politik dan Diplomasi. Di sini itu yang membuat SKS-nya gede itu karena setiap mata kuliah yang SKS-nya 6 itu terbagi jadi dua pembelajaran ya teman-teman. Yang pertama itu lecture atau perkuliahan biasa seperti kayak kita di Indo ya teman-teman, dosen menjelaskan, kita menyimak, dan yang membedakan itu ada kelas seminar, di mana kelas seminar ini pasti ada kalau SKS-nya itu 6 atau kalau di Indo itu SKS-nya 3. Nah, di sini kalau SKS-nya 6 bakalan ada dua kelas, yaitu kelas lecture, perkuliahan biasa yang tadi aku sebutkan, dan kelas seminar. Kelas seminar ini mahasiswanya yang dimintai buat berbicara di umum gitu ya teman-teman, di depan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dan foto Nah, ini kita mengikuti kegiatan acara Batik Day atau selebrasi Hari Batik ya teman-teman, mengenalkan budaya batik kepada mahasiswa-mahasiswa di Vitautas Magnus University. Bisa di next. Nah, ini pemandangan menuju kampus gedung Fakultas Ilmu Politik dan Diplomasi tadi. Nah, di sini ada makanan khas Lituania, yaitu yang mirip banget sama perkedel sama saus kacang pecel, cuma rasanya tuh beda jauh. Itu rasanya kayak cuma hambar doang. Ini ada pemandangan di City Center atau Student Square di Kaunas. Bisa di next. Nah, ini udah kita bisa lihat ya teman-teman, foto-foto pohon udah mulai menguning. Bisa di next karena udah memasuki musim gugur. Nih, bagus banget ini teman-teman. Bisa di next, panitia.
Nah, ini aku ada foto jalan-jalan sama teman-teman aku ke kebun binatang di Kaunas, Lithuania. Dan ini ada foto aku buat belanja mingguan. Itu naik bus, kita pulang dari mall. Nah, di mallnya itu ternyata ada akuarium raksasa gitu ya teman-teman. Mall Mega di Kaunas, Lithuania. Tapi di sini mallnya itu nggak semewah di Indonesia yang sampai berlantai-lantai gitu ya teman-teman. Di sini mallnya itu cuma 2 atau 3 lantai doang. Bisa di next. Ini ada foto aku mengunjungi Museum of Zoology kemarin karena akhir bulan, setiap akhir bulan di hari Minggu terakhir itu bakalan museum, kita gratis masuk museum gitu teman-teman. Jadi aku kemarin ke beberapa museum, ke 3 museum, cuma di sini aku masukin museum ini aja. Bisa di next. Nah, mungkin sekian dari aku. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab ya teman-teman. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, wah luar biasa sekali ya informasi yang diberikan oleh Kak Danu tadi dan kayaknya seru nih experience selama belajar di sana. Nah, untuk teman-teman boleh dong kasih reaksi untuk pemateri hebat kita tadi. Boleh ngasih sepatah dua patah kata nggak, Mbak Moderator? Bagaimana, Pak? Halo, your last slide. Oke, itu gimana bacanya itu? Nama universitasnya itu gimana bacanya itu? Ini universitas di bahasa Lithuania-nya, Pak. Ya, Itu itu baca gimana bacanya? Vitauto Bacanya di gimana? bacanya gini, Vitauto di Gioio Universitetas. Ulangi-ulangi. Vitauto di Gioio Universitetas. Itu artinya apa? Ada nggak? Kayak semacam artinya atau maknanya? Ada Pak. Atau nama Oh, Pak misalnya gitu nggak? iya, Vitauto itu nama salah satu raja pada zaman Hmm, dulu. Raja di negara Lithuania, kan sekarang oke, Lithuania bukan sistem kerajaan lagi. Ini merupakan oke, salah satu nama raja di Lithuania. Di Gioio itu artinya kayak sang pahlawan atau oke. the great dalam bahasa Inggris. Jadi Ya. Vitauto di Gioio Universitas itu simpelnya the great Universitas. Universitas Vitautas, kayak pahlawan Vitautas gitu. Universitas pahlawan Vitautas gitu, Pak. Nah, ya. Oke, 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 oke. Oke, sampaikan tadi kamu sudah banyak ya pengalaman di sana. Prodi ya, Eh, Pak. Kita cuma ya ngambil banyak kali mata ya kuliah fasilitas. beberapa Oke, yang oke, nyambung sama prodi kita. Nah, ini oke. aku yang ada kelas praktikum atau kelas laboratoriumnya itu di prodi, salah satu prodi ilmu pengetahuan alam, yaitu Hmm, mengenai environmental quality assessment and monitoring. Nah, kalau di sini itu praktikumnya kebanyakan langsung turun lapangan, di mana oke, mahasiswanya itu langsung dimintai buat cari tahu gitu. Jadi mahasiswanya itu langsung kayak bisa langsung praktek. Kalau oke, di Indonesia kan itu kebanyakan kayak materi biasa gitu ya Pak ya. oke. Jadi kayak mahasiswanya kurang praktek. Nah, kalau di sini itu per minggu itu khususnya di kelas mata kuliah tadi itu per minggu bakalan ada pertemuan kelas praktikum di mana kita bisa mengikuti kelas laboratorium yang diadakan oleh profesornya itu. Tapi itu eksakta ya, bukan sosial ya. Iya, kalau sosial di sini cuma kelas seminar aja Pak. Kelas Oh seminar di gitu. mana mahasiswa itu cuma ngomong-ngomong doang gitu, ngebahas Oke, tapi isu-isu itu di terbagi lokal. 6 SKS. Tadi kau jelaskan kan 6 SKS, Iya, satu iya kelas benar Pak. lecturer, yang satu kelas seminary. Iya, Oke, 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 oke. Ya kalau di kita kan 3 SKS sudah seolah-olah udah mencerminkan itu semua kan ya, kelas, ya praktikum, ya tugas dan lain-lain. iya, iya Oke, oke, benar. itu bedanya. Oke, itu bobotnya 3 SKS di kita ya. Tapi di sana 6 ya. Iya, 6. Berarti lebih berat tuh harusnya. Iya, per minggu kadang Oke, tugas gitu Pak. oke. Tolong juga pesan dari Bu Susi, Mas Danu.
Siapa tahu kita tidak menekan Mas Danu, kita tidak menuntut Mas Danu. Siapa tahu Mas Danu punya jalan, punya jaringan komunikasi di sana yang bisa kemudian dimanfaatkan agar prodi kita bisa join, entah dalam konteks perkuliahan, entah dalam konteks riset dan lain-lain. Ya, gitu ya Mas Danu, itu salam dari Bukor Prodi. Siap, Pak. Oke, tapi saya tidak menekan Mas Danu, enggak ya, Anda itu hak Anda untuk ini ya di sana ya. Ya harapan saya Anda juga senang di sana lah, bisa jalan-jalan, bisa ini selain aktivitas perkuliahan ya, bisa punya pengalaman dan lain. Tapi siapa tahu Mas Danu ada komunikasi yang baik dengan salah satu dosen di sana, bisa kemudian ditanyakan perihal bisa nggak join dengan universitas saya misalnya gitu. Gitu ya Mas Siap. Danu ya. Baik, Pak. Oke, Baik. tolong untuk teman-teman yang lain, baik teman-teman asisten laboratorium ya, teman-teman puskap maupun teman-teman undangan yang saat ini hadir, ini materi luar biasa. Mungkin nanti Mbak Anissa hadir nggak ini? Atau Shirley ya, minimal Hadir, Shirley Pak. ini, sekretarisnya Shirley ya. Ya Anissa atau Shirley nanti mohon ditindaklanjuti, kepulangan Danu nanti perlu kita rayakan, ya kita sambut, Ya, nanti Pak. kita perlu nanti siapkan acara khusus supaya nanti bisa dilembagakan. Harapan saya teman-teman asisten laboratorium, teman-teman puskap bisa dibudayakan setiap tahun ada yang diberangkatkan. Jadi kita harus punya kader yang seperti itu. Ya dimulai dari nanti kepulangan Danu nanti ya gitu. Ini bukan berarti kemudian teman-teman yang lain yang bukan puskap tidak boleh, enggak, yo tetap harus kita fasilitasi dan lain-lain. Ya, ini untuk teman-teman puskap maupun yang lain di luar puskap. It's no problem. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini good job for you ya. Mudah-mudahan acara kita bisa bermanfaat. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Silakan dilanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Edo. Oke, saya close ya. Oke, baik. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand dan memperkenalkan diri. Baik, kepada Kak Dwinanda bisa memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya minta maaf ya Kak kalau misalnya izin untuk nggak on cam. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Di sini aku Dwinanda Sayliani, biasa dipanggil Nanda, dari angkatan 23 dan dari jurusan Administrasi Publik. Nah, di sini aku mau bertanya kepada Kak Danu. Tapi sebelum itu aku juga mau appreciate banget ke Kak Danu karena penjelasannya juga menarik dan menjelasin dan bisa ngasih sense juga tadi terkait gimana pengalaman di sana. Terus di sini aku mau tanya Kak buat Kak Danu. Kira-kira ada nggak ya Kak kayak semacam shock culture dari sistem belajar atau sistem di kelasnya Universitas Kak Danu itu? Karena kan biasanya kita lihat ya kalau di Indonesia atau nggak salah jauh-jauh sih, terutama di UPN pun kayak di kelas tuh jarang ada yang berpendapat atau lebih condong ke pasif gitu kan. Nah, mungkin pas di universitasnya Kak Danu itu kayak lebih dituntut untuk aktif atau harus bisa percaya diri di depan publik gitu Kak. Jadi semacam show culture yang ada di Universitas Kak Danu itu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, untuk Kak Danu bisa langsung dijawab pertanyaan. Oke, buat culture shock-nya mengenai dunia perkuliahan, ya awalnya jujur aku rada kayak ngalong juga dikit karena kan tiba-tiba gini ditanyain mahasiswanya itu langsung kayak diibaratkan dimintai buat turut berpartisipasi aktif dalam perkuliahan di mana mahasiswanya itu kayak dimintai pendapat apapun itu. Teman-teman di sini perlu di note dosennya itu biasanya di sini nggak perlu dipanggil prof atau sir atau miss ataupun mrs. Di sini ada nggak beberapa sih, kebanyakan dosen di sini itu minta panggil langsung nama aja ya teman-teman. Jadi nggak ada kayak tingkatan di antara kita sama dosen gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa manggil dosennya itu langsung nama aja. Jadi kita dapat sense kayak kita itu lebih
akrab gitulah secara nggak langsung sama dosennya. Nah, di sini dosennya juga nggak mematahkan ataupun memotong pembicaraan kita, meskipun pembicaraan kita itu atau opini kita berbeda, karena di sini seluruh pendapat ataupun opini itu dihargai banget sama dosennya. Meskipun teman-teman, kan ini ada dosenku yang nggak terlalu fasih bahasa Inggrisnya ya, karena kan di sini kan kita belajarnya kan di kelas internasional, kelas yang diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi ketika dosennya itu ngomong, itu ada salah satu dosen aku yang nggak terlalu fasih bahasa Inggrisnya. Cuma kita pada akhirnya ya juga bisa buat keep up sama dosennya. Terus kalau misalkan ada mahasiswanya yang kurang lancar bahasa Inggrisnya, itu dibantu juga, nggak langsung kayak dipatahkan atau dua kata. Jadi culture shocknya itu di akademik awalnya itu. Terus yang kedua itu mengenai presentasi. Di sini presentasinya itu cukup menurut aku berbeda dengan di Indonesia. Karena menurut aku presentasi di sini itu cukup engaging, kayak menarik gitu buat kita, apa ya, kayak kita tuh misal maparin materi teman kita, terus kita memerhatikan ataupun kayak sebagai penontonnya gitu ya teman-teman. Di sini kita kayak mahasiswanya itu kadang dimintai gimana menurut kamu presentasi tadi. Misalkan presentasi tadi itu apakah ngasih kamu perspektif baru, apakah kayak gimana gitu. Jadi teman-teman kayak dapat sense bakalan otomatis mau nggak mau itu kan bisa mendengarkan presentasinya. Presentasinya juga menarik-menarik di sini, nggak nggak boring-boring juga karena kan semua presentasi itu kan tergantung mahasiswanya masing-masing ya buat kayak membawakan materinya gitu. Di sini itu kebanyakan presentasinya menarik, jadi kita kebanyakan itu kayak memerhatikan presenternya gitu ketika presentasi. Buat culture shock akademik mungkin itu sih. Dan culture shock yang terakhir itu di salah satu mata kuliah aku kan emang rada nggak nyambung ya sama prodi. Sebenarnya nyambung sih, nyambung karena ngebahas mengenai kebijakan lingkungan. Tapi di sisi lain itu ngebahas kebanyakan itu ngebahas mengenai bagaimana kita memonitor kualitas lingkungan. Ya misal tiba-tiba dimintai kayak kelas praktikum tadi dimintai buat mengukur tingkat kebisingan, mengukur tingkat kekuatan angin, bagaimana kita mengukur kualitas tanah, kualitas air, kayak gitu kan kita kan kayak rada gitu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, meskipun teman-teman ini kayak linjur dikit, tapi ada apanya itu, kayak masih ada materi yang masuk dengan kita, kayak ada materi mengenai kebijakan lingkungan di aku ini kan, meskipun linjur dikit, itu dosennya bakalan membimbing kita, meskipun kita itu nggak paham. Jadi kita dapat kayak sense kita aman lah ya, karena dosennya di sini nggak judgmental banget. Di sini dosennya bakalan ngertiin kita kalau kita emang nggak paham materi. Mungkin gitu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Ranu untuk penjelasannya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, untuk Kak Ilham bisa langsung memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk kakak yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Dan ya, tentunya selamat untuk Kak Danu sudah bisa lolos ISMA di tahun 2024 sebelumnya. Izin perkenalkan, nama saya Ilham Saffian, saya angkatan 2022 dari jurusan manajemen. Sebelumnya saya ingin ketahui sih Kak tentang bagaimana sih sistematika dari seleksi IISMA, terutama kayak istilahnya mungkin dari tingkat kampus, kayak gimana sih tingkat campnya kampus tuh seperti apa, terus seleksi dari Kemendikbudristeknya seperti apa juga gitu. Mungkin bisa kakak bantu buat jelasin berdasarkan pengalamannya biar nanti kita yang di sini tuh punya insight, oh
ternyata tesnya nanti yang dihadapin, yang dipersiapin tuh harus kayak gini, gini, gini. Seperti itu sih, Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak. Untuk Kak Dano bisa langsung dijawab. Oke, ini sebenarnya aku tadi lupa mention juga ya teman-teman, kalau kita mau daftar ISMA itu kita perlu ikut seleksi dulu internal, seleksi internal di dalam kampus dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak perlu seleksi internal itu oke, cuma skill sertifikat bahasa Inggris kalian itu harus mumpuni dulu kalau kalian pengen tanpa ikut langsung seleksi internal. Jadi teman-teman itu diharapkan bisa mengikuti seleksi internal dulu yang diselenggarakan oleh pihak kantor internasional UPN yang biasanya itu diselenggarakan per tahun, itu namanya ISMAKEM. Nah, di ISMAKEM itu nanti bakalan ada penjelasan detail mengenai tips and tricks untuk keterima ISMA, terus bagaimana cara memilih host university yang benar, bagaimana kita menghadapi atau ACE di English Proficiency Test, atau bagaimana kita sukses dalam mengerjakan English Proficiency Test, entah itu IELTS, TOEFL, atau Duolingo. Dan yang terakhir itu di ISMAKEM bakalan ada bimbingan essay yang mana nanti ada beberapa dosen yang ditunjuk oleh pihak kantor internasional untuk menjadi dosen pembimbing kita. Kemarin itu aku dapat dosen pembimbing dari jurusan Bispro, itu Bu Tias, itu baik banget dosennya, itu bimbing aku buat terkait esai itu tadi. Nah, di seleksi ISMA itu nanti bakalan ada kayak bimbingan menulis esai, bimbingan menulis CV dalam pendaftaran ISMA, karena CV-nya di sini kita bukan masukin dokumen atau kayak tadi CV yang ditampilin di awal, enggak. Karena di sini CV-nya nanti bakalan kita mengisi kayak semacam kolom di portal resminya ISMA, kolom kayak ada pertanyaan, kita ngisi pertanyaan tersebut di dalam kolom. Kemudian di awal itu kan nanti kita perlu adanya essay, sertifikat bahasa Inggris, CV, terus bakalan ada yang namanya surat rekomendasi dari wakil rektor bidang akademik. Cara dapetinnya itu dengan cara mengikuti ISMA Camp dari awal sampai akhir. Kalau emang nggak ngikuti atau udah tahu seleksi ISMA detail banget, bisa langsung skip dengan cara sertifikat bahasa Inggris kalian harus tinggi. Dan yang kelima itu teman-teman ada surat rekomendasi dari koor prodi masing-masing, entah itu pilihan universitasnya maupun pilihan mata kuliahnya. Dan yang terakhir banget itu pastinya ada surat persetujuan orang tua. Dari aku gitu aja. Mungkin kalau ada yang kurang detail bisa ditanyain lagi ya. Baik, Kak. Sebelumnya izin bertanya lagi, boleh nggak? Boleh, boleh. Jadi kita tuh kalau daftar ISMAKEM kan mungkin kan bulan Desember atau Januari. Itu Ya. kita belum tes IELTS, itu gimana ya? Atau tes IELTS-nya bisa menyusul ketika kita ikut campnya atau bagaimana ya? Awal Atau kita, ya, awal kita daftar ISMAKEM itu kan dimintai sertifikat bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggrisnya itu di ISMAKEM itu cuma sertifikat bahasa Inggris yang bukan resmi, cuma dimintai kayak semacam sertifikat bahasa Inggris, apa ya, prediksi gitu? kayak nilai bahasa Inggris sementara gitu, bukan yang resmi, nggak perlu tes tes resmi gitu kita. Jadi kita bisa ikut tes di kayak TOEFL prediction test yang biasanya banyak diadain itu yang online, kita bisa ikut TOEFL prediction test. Aku waktu itu nyantumin sertifikat TOEFL prediction testku. Dan beberapa mahasiswa itu yang lebih gampang itu cantumin sertifikat Duolingo prediction. Ini panitia aku izin share screen boleh nggak? Boleh, Kak Danu. Sebentar.
Ini apakah sudah terlihat? Nah, ini cara kita dapat apa itu namanya DET Duolingo English Test yang apa itu namanya prediction tadi itu dengan cara kita ikut practice testnya ini. Kita kalian itu bisa langsung ke website resminya di englishtest.duolingo.com. Nanti masuk ke menu praktis. Nanti teman-teman di situ bisa take a test. Di sini teman-teman itu dapat mengikuti tes English Proficiency Test Duolingo, yaitu prediction-nya. Tahun lalu itu kebanyakan mahasiswa itu cantumin ini, prediction test ini. Kalau aku tahun lalu itu cantumin prediction testnya TOEFL. Mungkin ada follow up question atau udah jelas? Baik Kak, terima kasih berarti nanti kan kita kan waktu daftar Desember Januari ke campnya tuh pakai prediksi tes. Itu nanti berarti tes sebenarnya realnya tuh boleh menyusul ya dari kita sendiri gitu kan, bukan disediain dari kampus gitu ya. Seperti apa ya Kak? Ya, Kan? ya benar. Buat tesnya itu udah turun ke kita individu pribadi. Kita tesnya mau kapan, siapnya mau kapan. Di Ismakem juga nyediain mentoring mengenai English Proficiency Test. Tahun lalu juga ada. Tahun lalu itu ada pihak kantor internasional UPN itu bekerja sama dengan pihak penyelenggara IELTS di Surabaya, IDP Surabaya. Tahun lalu itu ada yang namanya IELTS Prediction Test. Itu kita bisa ikut latihan mengikuti tes bahasa Inggris IELTS. Tahun lalu itu aku juga ikut itu. Cuma pada akhirnya aku kan awalnya kan cantumin sertifikat prediction test TOEFL. Terus aku ikut latihan yang diselenggarakan atau mentoring yang diselenggarakan sama pihak kantor internasional bersama dengan IDB IELTS Surabaya. Akhirnya, tapi aku akhirnya lebih memilih Duolingo karena Duolingo yang paling murah. Karena dua-duanya itu 3 juta ya teman-teman, mahal. Kalau hasilnya kurang memuaskan kayak rugi. Mungkin gitu sih dari aku. Baik Kak, terima kasih banyak ya untuk share ilmunya tentang mekanisme sistem ini. Soalnya dari kemarin bingung mau tanya siapa dan kebetulan ada seminar ini dan ada Kak Danu juga yang bantu jawab. Terima kasih banyak saudara-saudaranya Kak ya. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Nanti kalau ada follow up question bisa tanyain aku di Instagramnya teman-teman. Mungkin yang lain ada yang minder mau nanya atau apa, bisa langsung tanyain aja aku lewat Instagram gitu. Oke, Ya, terima kalau boleh tahu kasih. Instagramnya apa ya Kak? Oh Instagramnya tinggal @cahyasisnanda aja. Oh, siap, siap. Ya, terima kasih Kak. Iya sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Danu dan teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab kali ini. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum saya tutup acara Experience Talk Jilid 2 dengan tema ISMA, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari acara kali ini. IISMA adalah singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards, sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, yakni mendapatkan beasiswa dari Kemendikbudristek untuk mendanai mahasiswa Indonesia yang ingin belajar selama 1 semester di universitas ternama di luar negeri. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Indonesia pada keragaman akademik dan budaya internasional. Terdapat 3 jalur IISMA, afirmasi reguler, dan co-founding. Untuk teman-teman yang berminat ada pun tips dan trik dari Kak Danu pertama, yaitu persiapkan skill bahasa Inggris sematang mungkin, latihan menulis esai ataupun menulis dalam bahasa Inggris yang sifatnya formal, mengikuti mentorship persiapan beasiswa ISMA dan cari tahu informasi mengenai beasiswa ISMA sedetail mungkin. Baik, hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan sesi dokumentasi. Kepada operator yang bertugas dipersilahkan. Mungkin saya bisa bantu untuk menghitung.
1, 2, 3. Oke, untuk memasuki sesi dokumentasi kepada teman-teman dihimbau untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, saya bantu untuk menghitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kami ucapkan terima kasih. Oke, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber hebat kita yang mau membagikan ilmunya kepada teman-teman sekalian dalam acara Experience Talk hari ini. Dan juga teman-teman acara Experience Talk Jilid 2 dengan tema IISMA yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan kali ini. Semoga dengan adanya kegiatan Experience Talk pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Niken Nur Latifah selaku moderator pada acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan puskap selanjutnya.